Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dalam pembelajaran daring IPA bersama Ibu Intan. Marilah kita mulai pelajaran kita pagi ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu mulai masuk ke bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup, dan bagian pertamanya adalah benda di lingkungan sekitar. Mari kita ingat kembali. Pada bab sebelumnya kita sudah belajar bahwa objek yang dipelajari dalam IPA akan meliputi seluruh benda yang ada di alam sekitar dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Benda-benda yang ada di alam tersebut akan menunjukkan gejala alam abiotik dan gejala alam biotik. Dapatkah kamu menyebutkan apa sajakah benda yang terdapat di alam sekitarmu? Lalu, apa yang dimaksud dengan gejala alam abiotik dan gejala alam biotik? Perhatikan dengan sungguh-sungguh gambar berikut. Kita mulai dari bagian atas. Di kejauhan ada sinar matahari yang bersinar di balik gunung. Kemudian di langit ada burung yang sedang terbang, juga ada kupu-kupu, lalu ada juga lebah. Di tanah ada manusia, kemudian ada tumbuhan rumput, tanaman bunga, semak perdu, tanaman buah, serta pohon dan jamur. Lalu hewan-hewan yang ada di tanah bisa kita lihat di situ ada kera, zebra, singa, kemudian jerapah. Dan di air kamu bisa melihat ada katak, juga ada ikan. Nah, dari gambar tadi, dapatkah kamu mengelompokkan manakah dari benda-benda yang ditunjukkan di gambar yang menunjukkan gejala alam abiotik dan gejala alam biotik? Mungkin kamu bisa mengelompokkannya seperti ini. Yang menunjukkan gejala alam abiotik misalnya matahari, udara, tanah, air, dan batu. Sedangkan yang menunjukkan gejala alam biotik antara lain manusia, jamur, lalu hewan. Hewan tadi yang ditunjukkan di gambar ada burung, ikan, monyet, singa, jerapah, zebra, katak, dan kupu-kupu. Terus ada juga lebah. Lalu selain hewan juga ada tumbuhan. Tumbuhan yang tampak di gambar tadi misalnya ada pohon, tanaman bunga, tanaman buah, serta rumput. Kalau begitu, bagaimanakah cara mengelompokkan benda di sekitar kita? Apakah perbedaan utama antara dua kelompok benda di atas? Apa yang dimaksud dengan gejala alam biotik? Mari kita pelajari bersama. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada pagi ini, kita akan mempelajari bab 2 yaitu klasifikasi makhluk hidup yang meliputi benda di lingkungan sekitar, ciri-ciri makhluk hidup, cara atau prosedur mengklasifikasikan makhluk hidup, serta yang terakhir nanti kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup berdasarkan 5 kingdom. Kita masuk ke materi pokok. Bagian pertama, benda di lingkungan sekitar. Kamu bisa membuka buku paket kurikulum 13 halaman 33. Di lingkungan sekitar kita terdapat banyak benda. Benda di lingkungan sekitar kita dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok pertama, benda tak hidup atau disebut juga benda mati. Misalnya, matahari, tanah, air, batu, dan udara. Kelompok dua adalah benda hidup atau disebut juga makhluk hidup. Misalnya, manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan lain-lain. Apa yang membedakan antara benda mati dan makhluk hidup? Benda mati, tadi misalnya tanah, air, udara, akan menunjukkan gejala alam abiotik atau ketidakhidupan.
Sebaliknya, makhluk hidup, tadi misalnya ada manusia, hewan, tumbuhan, akan menunjukkan gejala alam biotik atau gejala alam kehidupan. Gejala alam biotik tersebut disebut juga ciri-ciri makhluk hidup. Apa sajakah ciri-ciri makhluk hidup? Yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Coba anak-anak buka buku paket kurikulum 13 halaman 36. Di situ akan tampak beberapa gambar sebagai berikut. Gambar pertama adalah tanaman jagung, gambar kedua orangutan, gambar ketiga helikopter, gambar keempat burung merak, gambar kelima bola sepak bola, gambar keenam tas ransel, dan gambar ketujuh roda atau ban. Dari gambar-gambar tersebut, coba kita bayangkan atau kamu beri centang pada ciri-ciri yang ditunjukkan di tabel berikut ini. Kita coba dari gambar yang pertama yaitu tanaman jagung. Dapatkah tanaman jagung bernapas? Apakah tanaman jagung bergerak? Apakah tanaman jagung membutuhkan makanan? Apakah tanaman jagung tumbuh dan berkembang? Apakah tanaman jagung dapat berkembang biak? Apakah tanaman jagung peka terhadap rangsang? Dan apakah tanaman jagung mengeluarkan zat sisa? Kalau menurutmu iya, beri tanda centang. Kalau tidak, kita beri tanda silang. Selanjutnya, kita langsung lompat ke gambar ketiga, yaitu helikopter. Dapatkah helikopter bernapas? Dapatkah helikopter bergerak? Apakah helikopter membutuhkan makanan? Apakah helikopter mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Dapatkah helikopter berkembang biak? Apakah helikopter peka terhadap rangsangan? Apakah helikopter mengeluarkan zat sisa? Kalau menurutmu iya, berarti beri tanda centang. Kalau tidak, beri tanda silang. Dari tabel tadi, dapat kita ketahui jika seluruh ciri yang ditunjukkan pada tabel tercentang, maka benda yang digambar tadi termasuk makhluk hidup. Sebaliknya, jika tidak semua ciri yang ada pada tabel tercentang, maka benda tersebut bukan makhluk hidup tetapi benda mati. Dari situ dapat kita simpulkan bahwa yang termasuk makhluk hidup pada gambar tadi adalah tanaman jagung, orangutan, dan merak. Sedangkan yang termasuk benda mati pada gambar tadi adalah bola, tas, dan roda. Jadi dapat disimpulkan setidaknya ada 7 ciri makhluk hidup atau gejala alam biotik yang perlu kita ketahui. Apa sajakah ciri-ciri makhluk hidup tersebut? 7 ciri-ciri makhluk hidup yang perlu diketahui tersebut antara lain: bernafas. Bernafas yaitu menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Selanjutnya, bergerak. Bergerak yaitu perubahan posisi tubuh dari posisi semula. Ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah membutuhkan makanan, yaitu makanan yang bergizi atau bernutrisi. Untuk manusia, makanan yang bergizi tersebut antara lain karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Selanjutnya, makhluk hidup juga akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan yaitu bertambahnya ukuran tubuh yang sifatnya tidak dapat kembali. Sedangkan perkembangan yaitu perubahan makhluk hidup menuju ke dewasa. Ciri yang
selanjutnya, ciri yang kelima, makhluk hidup dapat berkembang biak atau bereproduksi. Reproduksi yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Ciri yang selanjutnya, makhluk hidup akan peka terhadap rangsangan atau disebut juga iritabilitas. Iritabilitas atau peka terhadap rangsangan tersebut dilakukan dengan dua cara, yaitu adaptasi. Yang termasuk adaptasi adalah adaptasi morfologi, fisiologi, dan adaptasi behavior atau tingkah laku. Lalu bagian kedua dari peka terhadap rangsang adalah regulasi. Regulasi yaitu pengaturan sistem saraf dan hormon. Kemudian ciri-ciri makhluk yang terakhir yang perlu kita ketahui adalah makhluk hidup akan mengeluarkan zat sisa atau ekskresi, yaitu mengeluarkan zat sisa metabolisme yang bersifat racun dari dalam tubuh. Kita lanjutkan ke materi pokok selanjutnya, yaitu tentang prosedur pengklasifikasian makhluk hidup. Saat di SD dulu, kamu mungkin telah belajar bahwa makhluk hidup dikelompokkan menjadi tiga, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalau begitu, bagaimana dengan jamur? Apakah jamur termasuk golongan manusia, hewan, atau tumbuhan? Bagaimana pula dengan bakteri yang bisa menyebabkan kita sakit diare? Kemudian bagaimana juga dengan plankton atau rumput laut yang ada di dasar lautan? Apakah mereka termasuk golongan manusia, hewan, atau tumbuhan? Ternyata tidak. Sejak tahun 1969, seorang ilmuwan yang bernama R.H. Whittaker telah mengembangkan klasifikasi makhluk hidup dengan menggunakan sistem 5 kingdom. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan klasifikasi? Apa tujuan dari klasifikasi makhluk hidup? Serta bagaimana cara melakukan klasifikasi makhluk hidup? Lanjutkan. Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup pertama kali dipelajari oleh Carolus Linnaeus yang hidup mulai dari tahun 1707 sampai 1778. Sehingga Carolus Linnaeus disebut sebagai bapak klasifikasi. Ilmu yang mempelajari klasifikasi tersebut disebut taksonomi. Dasar dari klasifikasi makhluk hidup antara lain adalah persamaan dan perbedaan yang dimiliki, kemudian ciri morfologi dan anatomi makhluk hidup, dan yang terakhir adalah manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Adapun tujuan dari klasifikasi makhluk hidup adalah pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan atau perbedaan cirinya. Kedua, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup. Ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang keempat, tujuan dari klasifikasi makhluk hidup adalah untuk memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Coba anak-anak buka buku paket kurikulum 2013 halaman 87 dan buku paket kurikulum 2006 halaman 205. Dalam klasifikasi, makhluk hidup akan dikelompokkan dalam urutan kelompok-kelompok kecil yang disebut takson. Oleh karena itu, tadi ilmu yang mempelajari klasifikasi disebut taksonomi. Nah, urutan takson tersebut dari yang terbesar ke terkecil untuk hewan dan tumbuhan adalah sebagai berikut. Urutan takson hewan adalah kingdom, kemudian phylum, kelas, ordo, familia, genus, dan spesies. Agar kamu mudah menghafalnya, bisa disingkat menjadi KFCOFGS. Kemudian untuk takson tumbuhan, urutan taksonnya adalah kingdom, divisio, kelas, ordo, familia, genus, dan spesies.
Perbedaan antara takson hewan dan takson tumbuhan hanya terletak pada bagian filum dan divisium. Selanjutnya, dalam klasifikasi, nama spesies makhluk hidup akan dituliskan dengan menggunakan sistem nama ganda atau disebut juga binomial nomenklatur. Aturannya ada 3, yaitu pertama, nama spesies makhluk hidup terdiri dari 2 kata. Kata pertama menunjukkan nama genus, sedangkan kata kedua menunjukkan nama spesies. Aturan kedua, kata pertama diawali dengan huruf kapital, sedangkan kata kedua dituliskan dengan huruf kecil. Aturan yang ketiga, penulisan nama makhluk hidup tersebut dituliskan menggunakan bahasa Latin atau bahasa ilmiah atau bahasa yang dilatinkan dengan dicetak miring atau digarisbawahi secara terpisah untuk genus dan spesiesnya. Contohnya, nama ilmiah untuk jagung dituliskan Zea mais dengan Z huruf besar dan yang lain huruf kecil. Ditulisnya dengan cetak miring kalau diketik, atau kalau tidak bisa dapat dituliskan dengan garis bawah, Zea di garis bawah, kemudian mais di garis bawah. Jadi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Mari kita ingat kembali. Pertama, secara umum benda di sekitar kita dapat dikelompokkan menjadi 2. Apa sajakah itu? Bagaimanakah perbedaan antara benda mati dan makhluk hidup? Dapatkah kamu menjelaskannya? Lalu, dapatkah kamu mengidentifikasi apa sajakah ciri-ciri makhluk hidup? Lalu, pada klasifikasi, makhluk hidup dimasukkan dalam kelompok-kelompok kecil yang disebut takson. Dapatkah kamu menjelaskan perbedaan antara urutan takson pada hewan dan tumbuhan? Kemudian, dapatkah kamu menjelaskan tentang aturan pemberian nama makhluk hidup sesuai dengan sistem binomial nomenklatur dalam klasifikasi? Selanjutnya, agar kamu lebih memahami pelajaran hari ini, kamu perlu juga mengerjakan tugas di Google Form pada tautan berikut. Hari ini kita telah mempelajari bagian pertama dari bab 2, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup, meliputi benda di lingkungan sekitar, ciri-ciri makhluk hidup, dan cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari bagian kedua dari bab 2, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup sesuai dengan 5 kingdom. Demikianlah tadi pelajaran kita pada hari ini. Semoga pelajaran hari ini dapat diingat dan bermanfaat oleh anak-anak semuanya. Mari kita akhiri pelajaran kita dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tanda bel ya, agar anak-anak dapat selalu update setiap ada upload terbaru. Terima kasih.